Nah, seperti yang saya bilang kemarin-kemarin itu, saudara-saudara, kan saya sudah bilang. Kenapa sih pemain Indonesia rajin sekali bikin kesalahan? Gemar bikin kesalahan, hobi bikin kesalahan. Aduh, coba perhatikan waktu melawan Iran. 3 dari 5 gol Iran itu lahir akibat kesalahan sendiri. Kesalahan yang tidak perlu. Pelatihnya sekelas Jose Mourinho, sekelas Pep Guardiola, sekelas apa? Kalau masih sering bikin kesalahan ya percuma, saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita ulas, kita bahas, kita bacotin, kita analisis, kita omong kosongin. Semua tentang sepak bola di Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, di negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang kekalahan tim nasional Indonesia dari Iran pada pertandingan persahabatan jelang Piala Asia. Berarti ini adalah kekalahan ketiga dari 3 pertandingan pemanasan yang dijalani. 0-4 melawan Libya, 1-2 melawan Libya, 0-5 melawan Iran. Dan yang ingin saya sorot adalah lagi-lagi para pemain sangat mudah membuat kesalahan. Kesalahan demi kesalahan selalu terjadi. Waktu melawan Libya juga, sekarang waktu melawan Iran, dulu waktu melawan Irak, dan waktu melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia juga selalu bikin kesalahan. Ini ada apa saudara-saudara? Nah, ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita cakap, akan kita bacotin di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, tim nasional Indonesia sudah menyelesaikan agenda pemusatan latihan di Turki. Kemudian sekarang mereka sudah ada di Doha, di Qatar. Dan di Qatar juga mereka sedang berlatih terus. Di Turki ada 2 pertandingan uji coba, pertandingan persahabatan, pertandingan pemanasan. Sekarang di Doha, di Qatar juga menggelar 1 pertandingan persahabatan dengan lawan yang cukup tangguh. Iran, tim nasional Iran, tim yang setara dengan Jepang, setara dengan Korea Selatan, setara dengan Arab Saudi, tim yang sangat diunggulkan untuk bisa tampil di semifinal, bahkan di final Piala Asia, tim yang setara juga dengan Australia, tim yang bagus lah, tim langganan Piala Dunia. Dan kalau kemarin pertandingan melawan Libya itu peringkatnya ya di atas Indonesia, tapi masih 100-an. Sementara Iran ini peringkatnya jauh sekali saudara-saudara, jauh sekali. Peringkat di puluhan atau malah belasan. Nah, ini sebuah tim yang bagus. Sebenarnya ini adalah lawan yang bagus untuk kita mengasah kemampuan kita, mengasah mentalitas kita melawan Jepang nanti, melawan Jepang maupun melawan Irak. Tapi ternyata saudara-saudara, kita gagal mengasah mental kita. Tim nasional Indonesia gagal mengasah mental bertanding melawan Irak. Pemain justru terlihat takut, saudara-saudara. Takut sekali. Dan ya memang Iran bagus, tetapi cara bermain Indonesia itu ya gimana ya? Ya sebenarnya pemain Indonesia bisa mengimbangi permainan Iran, tetapi saudara-saudara, lagi-lagi yang saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan dan tidak pernah bosan untuk mengatakannya adalah kesalahan para pemain. Error, mistaken. Para pemain bikin kesalahan sendiri. Para pemain dengan mudah membiarkan lawan mencetak gol yang seharusnya gol itu tidak perlu terjadi, tetapi ya benar-benar terjadi oleh para pemain Indonesia yang bikin kesalahan, blunder. Ya mungkin blundernya tidak disengaja, tetapi itu menunjukkan bahwa kepanikan, mental tidak siap, kemudian ya fisik bagus, fisik oke lah.
fisik, taktik, strategi yang dirancang bagus, tetapi ya lagi-lagi itu mentalitasnya tidak bagus sehingga pemain ketika ditekan itu grogi, nervous. Nah, nervous sehingga secara tidak sadar dia dari alam bawah sadar dia tertekan sehingga dia melakukan manuver, dia melakukan pergerakan, dia mengumpan bola yang justru itu merugikan tim nasional Indonesia dan akhirnya bisa dimanfaatkan oleh lawan, oleh Iran untuk mencetak 5 gol, saudara-saudara. Bayangin, 5 gol. Setelah sebelumnya dikalahkan 0-4 oleh Libya dan 1-2. Sekarang giliran 5 gol, 5-0, 5 gol tanpa balas. 5 gol yang bersarang ke gawang Indonesia, saudara-saudara, pada pertandingan melawan Iran itu, saudara-saudara. 3 gol diantaranya adalah kesalahan para pemain. Salah. Kalau salah satu atau sekali-sekali itu nggak masalah. Misalnya dari 10 pertandingan dia bikin satu pertandingan yang salah, itu wajar. Tetapi ini dari berapa? Dari 5 pertandingan selalu bikin salah. Dan lebih dari sekali kesalahannya. Nah, ini kan saya nggak tahu ya, apakah keledai itu bisa jatuh di lubang yang sama 2 kali atau tidak, saya nggak tahu. Tetapi itu faktanya yang terjadi dengan pemain-pemain Indonesia itu seperti itu. Kesalahan selalu terulang. Jadi bayangin saudara-saudara, 3 gol Iran itu berasal dari kesalahan Indonesia. Kesalahan pemain Indonesia. Jadi kalau tidak ada kesalahan itu ya Indonesia cuma menang. Kalah 0-2. Wajar lah kalau kalah 0-2. Kalah ya 0-2, 0-1 itu normal. Tetapi kalau sudah 0-5 itu kan itu menunjukkan levelnya ya, gapnya yang terlalu jauh. Dan itu terjadi, saudara-saudara. Saya tidak asal ngomong, saya tidak asal mencela, tidak. Ini fakta. Fakta berdasarkan pertandingan, jalannya pertandingan di lapangan, dan berdasarkan pengakuan personil tim nasional Indonesia. Sintayong sendiri mengakui bahwa Indonesia memang sebenarnya bermain cukup baik, tetapi karena kesalahan para pemain, 3 kesalahan yang dilakukan membuat 3 gol Iran bersarang. Kemudian Elkan Bagot juga mengakui bahwa Indonesia itu terlalu sering membuat kesalahan yang tidak penting. Jordi Amat juga sudah meminta maaf. Justin Hubner itu juga sudah meminta maaf untuk ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jadi itu masalahnya di situ. Masalah saya nggak tahu ya masalahnya apakah karena tidak ada motivasi atau apa. Tetapi itu faktanya seperti itu. Mentalitas mungkin saja adalah faktor mentalitas yang tidak siap. Karena begini, setiap kali pemain Indonesia ditekan oleh pemain lawan. Jadi pemain lawan itu melakukan pressing ketat sampai ke pertahanan Indonesia. Pressing ketat, man to man marking maupun zona marking yang sangat ketat, sangat disiplin. Itu para pemain Indonesia itu terlihat grogi sekali, saudara-saudara, nervous sehingga mereka salah, komunikasinya tidak terbina dengan baik, kemudian salah umpan dan bikin kesalahan, dan itu benar-benar dimanfaatkan lawan untuk mencetak gol-gol kemenangan. Yang saya ulas di edisi sebelumnya. Silahkan dicek lagi, saudara-saudara. Dicek lagi di edisi sebelumnya. Kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh Indonesia, oleh pemain Indonesia ini bukan terjadi di pertandingan melawan Iran, bukan terjadi di pertandingan melawan Libya, bukan terjadi di pertandingan melawan Filipina dan Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2006, tetapi juga sudah terjadi sejak lama. Baik di eranya Sintayong maupun di eranya sebelum Sintayong. Simon McManamy di eranya apalagi di eranya Alfred Riedel, di eranya siapa lagi? Aji Santoso, Rahmat Darmawan, semuanya. Dan itu tidak hanya di level senior, tetapi juga di level junior, U23, U20, U19, U17 yang kemarin tampil di Piala Dunia U17 itu juga kan kebanyakan golnya itu berasal dari kesalahan sendiri. Ini saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya waktu pemain-pemain ini dipelajari ketika mereka masih di akademi, ketika mereka masih di sekolah sepak bola. Itu apa yang mereka pelajari? Kenapa mereka bisa sekali melakukan kesalahan? Karena kesalahannya ini sistematik, terstruktur dan sistematis. Terstruktur dan sistematis dan sudah menjadi semacam tradisi, habit, sudah menjadi semacam kebiasaan dari generasi ke generasi. Itu selalu saja kesalahan-kesalahan yang membuat sepak bola Indonesia tidak maju. Di eranya Bambang Pamungkas itu juga sama. Kesalahan demi kesalahan, Indonesia itu sering kalah karena pemain melakukan kesalahan. Di eranya siapa lagi? Ricky Yakobi. Itu juga sama. Di eranya Fahri Husaini masih bermain. Di eranya Aji Santoso masih aktif bermain. Itu juga sama. Kesalahan-kesalahan individu, kesalahan-kesalahan elementer itu. Misalnya, passing sering salah. Kemudian pemain tidak tahu kapan harus passing, kapan harus menendang. Menendang juga masih salah. Kontrol bola juga masih salah.
Mungkin saja pemain seperti Justin Hubner itu punya passing seperti Liga Premier, Liga Eropa di sana. Tetapi pemain yang menerima bola itu, kontrolnya itu seperti Liga 3. Jadi ini selalu mendarah daging, saudara-saudara. Makanya saya heran. Saya gregetan, saudara-saudara. Saya gregetan, jengkel setengah mati lah. Jengkel juga gimana ya? Gak habis pikir saya, saudara-saudara. Gak habis pikir. Kenapa sih mereka selalu bikin kesalahan? Apa yang salah gitu? Apa yang salah? Kenapa mereka bikin kesalahan? Ada masalah apa gitu loh? Ada apa salah minum obat atau instruksinya yang tidak jelas karena Sintayong nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia, dia menggunakan penerjemah sehingga para pemain juga kesulitan atau gimana? Atau instruksinya sudah jelas tetapi pemainnya aja yang keras kepala batu. Wah, istilahnya begitu, keras kepala, dablek, ngeyel atau gimana? Atau memang kapasitas otaknya nggak nyampe atau waktu pembagian otak nggak datang. Tetapi kan juga dengan pemain naturalisasi, pemain keturunan seperti Jordi Amat, seperti Justin Hubner, Ivan Jenner, Elkan Bagot, Rafael Struijk, Sandy Walsh, Sen Patinama, itu seharusnya kan kesalahan-kesalahan itu tidak terjadi, saudara-saudara. Bandingkan dengan tetangga-tetangga Indonesia sajalah. Kita nggak usah jauh-jauh berkiblat ke Korea atau ke Jepang atau ke Argentina atau ke Brasil. Tidak usah, kita mencontoh aja, menengok, melirik. Kalau nggak mau menengok, nggak mau melihat, ya dilirik aja negara tetangga kita. Cara main Malaysia, cara main Thailand, cara main Vietnam, itu kan mereka sudah mulai bermain meninggalkan cara-cara bermain yang gerusa-gerusu, yang tidak efektif, yang sering bikin kesalahan. Mereka sudah mulai bermain dengan efektif dan efisien. Mereka sudah berusaha sebisa mungkin untuk menghindari kesalahan, tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Buktinya dalam pertandingan uji coba melawan Suriah, Malaysia bisa bermain imbang 2-2. Buktinya Thailand waktu melawan Jepang kalah 0-5, saudara-saudara, dengan Jepang B. Tapi kekalahan itu terjadi karena pemain Jepang yang bermain bagus. Pemain Thailand saya lihat tidak melakukan kesalahan. Tidak ada kesalahan yang dilakukan. Mereka disiplin, tetapi memang kualitas pemain Jepang yang bagus. Tetapi Indonesia, lawannya bagus kek, lawannya jelek kek, lawannya biasa-biasa saja kek, lawannya setara kek. Pemain selalu bikin kesalahan. Saja, saudara-saudara, saya nggak tahu solusinya bagaimana. Saya nggak tahu. Pusing saya, saudara-saudara. Pusing mikir hal ini. Pusing saya nggak tahu solusinya supaya pemain itu nggak membuat kesalahan itu seperti apa, itu saya nggak tahu. Tetapi ya menurut orang-orang, sebenarnya kalau pemain itu tidak bikin kesalahan itu ya salah satunya adalah memperkuat mentalitas. Mentalitas elit itu perlu. Elite mentality, itu perlu digalakkan, perlu dimiliki oleh semua pemain. Pertama, mentalitas. Kedua adalah komunikasi. Komunikasi yang baik antar lini. Oleh tetangganya, oleh pemain di depannya, atau oleh siapapun, kiper, itu komunikasi perlu sekali. Saya nggak tahu apakah komunikasi ini tidak dilakukan dengan baik atau tidak. Apakah karena ada beberapa pemain keturunan yang nggak bisa bahasa Indonesia, mereka hanya bisa bahasa Inggris. Kemudian mungkin saja si Justin Hubner dengan Ivar Jenner, dia ngomongnya pakai bahasa Belanda, sementara Rizky Ridho ngomong pakai bahasa Indonesia nggak paham. Oh, bahasa Jawa Rizky Ridho nggak paham. Bisa jadi seperti itu. Atau siapa itu? Jordi Amat, dia kebanyakan ngomong bahasa Spanyol atau gimana. Ya, itu komunikasi seperti itu. Ya minimal kan harus adalah komunikasi terjadi. Walaupun gimana ya, beda bahasa, tetapi kan sepak bola itu bahasa universal. Seharusnya semua bisa paham. Misalnya komunikasi dasar, misalnya kayak kata menendang, kata umpan, itu kan dalam bahasa Indonesia itu ya pasti kayak Jordi Amat, kayak Sandy Walsh, kayak Elkan Bagot itu juga pasti paham bahasa-bahasa sepak bola yang sederhana, dan saya yakin mereka. Tapi itu yang terjadi, saudara-saudara. Komunikasi itu perlu ditingkatkan, dan komunikasi antara sesama pemain belakang, komunikasi antara pemain belakang dengan pemain tengah dengan pemain depan, pemain back, kemudian dengan pelatih. Ini juga repot lagi. Pelatihnya pakai bahasa Korea, penerjemahnya pinter sih, saya tahu, tetapi kan touch-nya beda, saudara-saudara. Beda sekali kalau misalnya Sintayong bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Indonesia. Tapi ya itu sudah pilihan. Jadi mau gimana lagi? Jadi intinya adalah meningkatkan komunikasi.
Masalah ini, saudara-saudara, kesalahan-kesalahan ini tidak segera diatasi, tidak segera dicarikan solusi terbaik ketika para pemain melakukan rapat meeting dengan pelatih sebelum pertandingan maupun setelah pertandingan sebagai evaluasi. Kalau ini tidak dicarikan solusinya, saya cemas nanti waktu Piala Asia itu Indonesia bisa jadi bulan-bulanan, saudara-saudara. Bisa jadi bukan hanya kalahnya pun telak. Bukan hanya gagal ke babak 16 besar, tetapi juga tersingkir secara memalukan, saudara-saudara. Itu yang saya khawatirkan seperti itu. Karena kita paham, Irak adalah tim yang sangat bagus, tim yang mengalahkan Indonesia dengan skor mencolok 5-2 atau berapa waktu itu, atau berapa skornya. Pokoknya skor telak lah waktu kualifikasi Piala Dunia. Kemudian Jepang sudah pastilah tim seperti Spanyol, seperti Jerman aja mereka kalahkan, apalagi cuma Indonesia. Thailand aja yang terbaik di Asia Tenggara aja mereka kalahkan dengan tim B, dengan tim pelapis, apalagi Indonesia. Vietnam, walaupun Vietnam tidak menggunakan pemain utama karena banyak yang cedera, tetapi secara permainan itu mereka jauh lebih disiplin, jauh lebih terstruktur, jauh lebih sistematis, dan para pemainnya juga sering menghindari kesalahan. Sebaliknya Indonesia tidak. Indonesia ini pada hakikatnya itu diberikan kualitas materi individu yang bagus. Ini generasi yang bagus sebenarnya, saudara-saudara. Ivar Jenner, Rafael Struijk itu masih muda-muda. Justin Hubner, Hernando Ari Sutariadi, Sadir Ramdhani, itu adalah pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain yang berkualitas. Tetapi sekali lagi saya katakan, kalau para pemain ini, ya siapapun itu, karena kesalahan tidak dilakukan hanya oleh pemain lokal, tetapi juga pemain naturalisasi, pemain keturunan, itu juga bikin kesalahan. Itu yang bikin saya heran. Kenapa sih mereka bisa ikut terpengaruh, bikin kesalahan? Kalau pemain lokal ya mungkin saja ya bisa dimaklumi, tapi kan pemain keturunan juga bikin kesalahan. Jadi ini yang harus diperbaiki sebelum Piala Asia, saudara-saudara. Terakhir, saudara-saudara, bagaimana dengan peluang Indonesia nanti di Piala Asia? Apakah target masuk ke babak 16 besar itu masih bisa terrealisasi? Masih bisa terwujud dengan kondisi penampilan yang seperti ini? Nggak tahu saya, saudara-saudara, nggak tahu. Tadinya awalnya ini ya, saudara-saudara, saya itu optimistis Indonesia bisa mencatat sesuatu yang bagus, bisa meraih hasil yang bagus, bisa tampil bagus di Piala Asia dengan kombinasi pemain yang seperti ini, dengan strategi dan taktik jitu dari Sintayong. Tetapi kalau melihat kesalahan demi kesalahan yang dilakukan pemain, ya saya nggak bisa berkata-kata lagi, saudara-saudara. Strategi apapun yang dirancang Sintayong, taktik apapun yang dirancang Sintayong, cara bermain seperti apapun yang dirancang Sintayong, apakah mau main dengan counter attack, atau main dengan parkir bas, atau mau Jogo Bonito, tiki taka, kick and rush, apapun cara bermain itu percuma kalau pemain bikin kesalahan lagi. Jadi intinya di situ, poinnya di situ. Jadi bagaimana caranya kesalahan tidak boleh lagi dilakukan. Kalau pemain harus membuang bola, ya buang bola jauh ke depan. Kalau pemain harus mengumpan, ya umpan dengan mantap, dengan yakin. Kalau pemain mau menendang ke gawang, ya tendang ke gawang. Kalau mau back pass, ya back pass dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dilihat lawannya, posisinya di mana, dilihat rekannya. Kalau lawan mau diumpan, komunikasi dengan baik, teriak kalau perlu. Teriak nggak masalah, kan bahasanya beda. Misalnya lawan Iran nggak tahu bahasa Indonesia. Melawan Irak juga nggak tahu bahasa Indonesia. Lawan Vietnam nggak tahu bahasa Indonesia. Jepang, sama aja. Jadi komunikasinya itu harus dijalankan dengan baik. Dan ya itu tadi, kalau Indonesia bisa menghindari kesalahan-kesalahan elementer, kesalahan-kesalahan individu yang tidak perlu, saya optimistis. Tetapi kalau kesalahan demi kesalahan itu kembali tercipta, ya jangan berharap Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar. Tidak menjadi juru kunci saja sudah bagus. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari Sabang sampai Merauke.
Semua sudah kita bahas, kita ulas, kita evaluasi tentang tim nasional Indonesia. Kekalahan beruntun, berturut-turut tim nasional Indonesia pada 3 pertandingan persahabatan, 3 pertandingan uji coba, 3 pertandingan pemanasan jelang Piala Asia 2023 yang akan dimulai nanti tanggal 15, pertandingan pertama Indonesia melawan Irak. Kesalahan saudara-saudara, kesalahan lagi dan lagi kesalahan. Intinya adalah kesalahan. Para pemain selalu terlalu mudah. Bola yang seharusnya itu bisa diamankan dengan baik, tetapi pemain justru bikin blunder. Bola yang seharusnya bisa diumpan, tetapi para pemain memilih untuk mendribble, berlama-lama dengan bola. Bola yang seharusnya diumpan milih ditahan. Bola yang seharusnya ditahan justru diumpan. Bola yang seharusnya ditendang justru nggak tahulah ditinggal ngopi atau ditinggal nonton bokep, saya nggak tahu. Tapi faktanya seperti itu, saudara. Kesalahan demi kesalahan itu tidak pernah hilang dari tim nasional Indonesia. Ini harus dirubah, saudara-saudara. Jadi yang mengalahkan Indonesia itu sebenarnya bukan lawan sih biasa-biasa aja, tidak terlalu istimewa, tetapi para pemain itu sendiri. Saya curiga jangan-jangan pemain Indonesia ini terkena istilahnya kontra spionase, kontra intelijen. Jadi mungkin saja mereka berkhianat atau apa, saya nggak tahu, diperintahkan untuk bikin salah, saya nggak tahu. Tapi ya faktanya seperti itu, selalu saja bikin salah. Walaupun ini adalah pertandingan uji coba, walaupun ini pertandingan persahabatan, tetapi ya kesalahan juga tidak terjadi waktu pertandingan uji coba saja, waktu kualifikasi Piala Asia. Piala Dunia 2026 melawan Irak, melawan Filipina, itu kan golnya itu kesalahan semua, saudara-saudara. Dan ini saya khawatir kalau kesalahan demi kesalahan masih terjadi nanti pertandingan melawan Irak, pertandingan melawan Vietnam, pertandingan melawan Jepang. Ya, nggak usah bermimpi untuk main di babak 16 besar Piala Asia, saudara-saudara. Saya rasa udah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!